Pemirsa, pasca penggerebekan tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada September lalu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI berharap bandar atau aktor intelektual kasus tersebut segera ditangkap. Sementara Polda Metro Jaya menegaskan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari hasil penggerebekan itu kita temukan mereka ditampung di salah satu balai latihan kerja milik perusahaan PT Jam-Jam Perlita. Berawal dari penggerebekan tempat penempatan calon pekerja migran Indonesia ilegal di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, 29 September lalu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 160 calon pekerja migran Indonesia yang diselamatkan dari keberangkatan ilegal menuju Malaysia, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah lainnya. Menurut Beni, ratusan calon pekerja migran Indonesia itu ditampung di Balai Latihan Kerja PT Zam-Zam Perwira di kawasan Kranggan, Bekasi. Calon pekerja migran Indonesia itu berasal dari Jawa Tengah, NTB, Bandung, Banten, Sukabumi, Cianjur, Lampung, dan lainnya. Mereka mengaku sudah berada di tempat penampungan selama 2 hingga 4 bulan. Kemudian dari hasil penggerebekan itu kita temukan mereka ditampung di salah satu balai latihan kerja milik perusahaan PT Jam-Jam Perlita yang terletak di Jalan Raya Kranggan, RT 004 RW di Bekasi. Kemudian pengelola BLK tersebut diduga adalah inisial SA atau Saleh Alatas, yang juga pengelola P3MI PT Asami Ananda Mandiri. Kemudian di penampungan tersebut ditemukan 160 yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, dari Jawa Barat 103 orang, dari Jateng 19 orang, dari NTB 19 orang, dari Lampung 9 orang, dari Banten 8 orang, dari DKI 1 orang, dan dari Jawa Timur 1 orang. Setelah penggerebekan, BP2MI pada 30 September 2022 kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya PT Zam-Zam Perwira dijatuhi sanksi penghentian sementara. Pada 1 Oktober 2022, sebanyak 37 dari 160 calon pekerja migran Indonesia bersedia dipulangkan ke daerah masing-masing, sementara sisanya tetap meminta diberangkatkan ke Timur Tengah. Selanjutnya 37 CPMI dibawa ke kantor BP2MI Jakarta di Jalan Pengantin Ali nomor 71 Ciracas, Jakarta Timur. Adapun daerah asal PMI adalah sebagai berikut: Jawa Barat 24 orang, Jawa Timur 1 orang, Lampung 1 orang, Banten 5 orang, Jawa Tengah 6 orang. Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, sekitar pukul 12.34 waktu Indonesia Barat, bertempat di Terminal 3 Penerbangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Provinsi Banten, tim BP2MI berhasil mendapat adanya mobil minibus nomor B7746 PDA warna putih sedang menurunkan 18 orang yang diduga adalah CPMI. Kemudian terhadap 18 orang tersebut tim melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa mereka adalah calon PMI yang akan diberangkatkan dan ditempatkan secara non-prosedural ke Arab Saudi oleh PT Jam-Jam Perlita. Selanjutnya 18 PMI tersebut dibawa menuju shelter BP2MI DKI Jakarta untuk diberikan perlindungan. Yaitu Tuhan itu adil. Di satu sisi kita melakukan penggerebekan yang sebagian besar masih di penampungan, tiba-tiba pada tanggal 4 Oktober dari sekian yang banyak ada di penampungan yang belum kita selamatkan ke shelter, itulah yang kemudian 18 upaya untuk mereka tetap diberangkatkan ke Arab Saudi dan kita mampu cegah dan amankan. Dari kasus ini, BP2MI menegaskan pihaknya berhasil melakukan pencegahan keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ilegal. Ini juga membuktikan bahwa negara tidak akan kalah dan tunduk dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Ini semakin membuktikan bahwa negara tidak akan kalah, negara tidak akan main-main, negara tidak akan tunduk untuk dikalahkan oleh para sindikat dan mafia penempatan ilegal. Kita tidak ingin pesta pora mereka mengambil keuntungan dengan memperdagangkan manusia terus dilakukan di republik yang kita cintai. Kita ingin tegak lurus pada merah putih, kita ingin tegak lurus pada republik, kita ingin tegak lurus pada penegakan hukum yang tidak akan berkompromi dengan siapapun. Menanggapi kasus tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan guna mencari tersangka atau pihak yang bertanggung jawab. Terkait dengan keterlibatan PT
Zam-Zam Perwita yang berada di Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kepala tadi, Polda Metro Jaya sudah menaikkan ke tahap penyidikan. Kalau sudah naik ke tahap penyidikan, artinya unsur pidana melakukan penempatan secara ilegal sudah terjadi. Tinggal sekarang kita menemukan siapa tersangka. Mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama saya sudah perintahkan Kasubdit Renakta yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal bisa segera dituntaskan. Hingga kini kasus penempatan pekerja migran ilegal Indonesia masih marak terjadi, bahkan mencapai setengah dari jumlah PMI di luar negeri. Dalam 2 tahun terakhir, BP2MI juga telah menangani 80.000 PMI terkendala, 3.000 PMI sakit, hingga hampir 1.500 peti jenazah. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Ade Permana, Metro TV.